kalau kita lihat dari konteks inflasi, memang tentu ada tekanan inflasi karena memang satu kita berada dalam kondisi pemulihan ekonomi. Jadi saat ekonomi mulai kembali tumbuh, maka inflasi pasti juga akan tumbuh. Yang kemudian dikhawatirkan saat ini adalah apakah kemudian inflasi itu akan overheating atau jauh lebih tinggi dari kondisi yang sehat untuk pertumbuhan ekonomi. Ini ancamannya ada karena dari sisi global harga-harga energi naik, harga pangan naik. Disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor utamanya adalah konflik Rusia-Ukraina yang kemudian Mhm. mendorong harga energi ini melonjak tinggi. Tapi kemudian beberapa event lain seperti disrupsi supply chain di Cina juga berkontribusi terhadap tekanan inflasi dan kebijakan proteksionisme yang diambil beberapa negara, seperti misalnya India juga berkontribusi terhadap inflasi. Nah, inflasi yang terlalu tinggi kemudian berpotensi menimbulkan risiko terhadap penurunan daya beli di kondisi domestik. Mhm. Oke, kalau kita lihat dengan risiko inflasi, utamanya mungkin inflasi di sektor energi yang memiliki multiplier effect begitu besar, akan mendorong juga kenaikan harga dari hasil produksi industri yang menggunakan energi ini juga masih diprediksi juga akan cukup panjang. Sepanjang juga konflik Rusia dan juga Ukraina masih terus berkecamuk dan juga ban yang dilakukan oleh Eropa terhadap energi yang dari Rusia. Nah, kalau memang ini terus terjadi secara berkepanjangan, seberapa besar tentunya Anda melihat daya tahan Indonesia dan mampukah sebenarnya juga Indonesia bertahan begitu di tengah tekanan inflasi utamanya datang dari energi? Oke, justru kalau kita melihat tekanan inflasi dari sisi energi, kita memiliki masalah inflasi, tapi bisa kita katakan ini adalah good problems. Apa artinya good problems? Artinya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Gibran, tingginya harga energi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Sehingga Mhm, kemudian kalau peningkatan penerimaan negara ini digunakan oleh pemerintah untuk menahan laju harga energi di tingkat konsumen, maka kemudian inflasi ini bisa ditahan mhm, agar tidak terlalu overheating. Dan ini mhm, apa yang sudah kita lihat dari perubahan postur fiskal yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan beberapa minggu lalu. Kita lihat mhm, adalah bahwa pemerintah menambah subsidi dan kompensasi terhadap harga mhm, energi. Tujuannya mhm, apa? Tujuannya agar harga energi di level konsumen ini tidak meningkat. Gitu. Jadi mhm, kalau kita lihat mekanismenya dari naiknya harga energi, ini kemudian ada tekanan inflasi, tapi pemerintah mampu menyerap inflasi ini mhm, karena adanya peningkatan penerimaan. Jadi mhm, itu yang kemudian saya menyebutnya good problems. Artinya adalah permasalahan pemerintah, apakah kemudian penerimaan yang didapatkan ini mampu kemudian digunakan untuk menahan inflasi. Karena mhm, isunya sangat berbeda dengan mhm, negara-negara lain yang misalnya betul. tidak memiliki komoditas, mereka hanya mengalami isu inflasi, tapi mereka tidak Mhm, memiliki penambahan ruang fiskal, sehingga kemudian semakin berat baik dari sisi fiskal maupun sisi pertumbuhan ekonomi untuk menahan laju inflasi yang berkepanjangan. Justru mhm, yang perlu dikhawatirkan dari tekanan inflasi saat ini adalah tekanan inflasi yang non energi, seperti misalnya pangan atau aspek-aspek lain, misalnya dari disrupsi supply chain di Cina. Nah, ini tidak menambah ruang fiskal, sehingga kemudian ini menjadi PR tambahan untuk pemerintah bagaimana untuk kemudian mensiasati agar inflasi ini kalaupun naik, naiknya tidak terlalu cepat sehingga tidak mendisrupsi proses pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini. mhm. Oke, kalaupun terjadi kenaikan inflasi diharapkan terjadinya secara gradual begitu agar tentunya tidak merusak, tidak menjadi disrupsi begitu dalam hal pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, melihat juga bahwa sebenarnya dengan alokasi yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi penerimaan negara dimasukkan terhadap sisi energi, subsidi energi begitu yang dilakukan oleh pemerintah, tapi di satu sisi sebenarnya ada pembatasan juga secara implementasi di lapangan begitu ya, ketika kita melihat nantinya BBM bersubsidi utamanya mungkin Pertalite juga akan betul-betul dibatasi agar tepat guna dan tepat sasaran. Hal ini juga Anda lihat Kak yang upaya pemerintah begitu ya, agar tentunya subsidi yang selama ini dalam artian tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran, ini mulai dikontrol oleh pemerintah agar bebannya juga atau mungkin alokasi anggaran yang dialokasikan kepada subsidi energi begitu yang begitu besar begitu ini tepat. Iya, jadi memang kalau kita bicara subsidi energi, tentu kan dari sisi bahan bakar misalnya yang masuk kategori BBM bersubsidi itu Pertalite.
dan pemerintah sudah tetapkan kuotanya. Dan memang walaupun dengan naiknya harga energi, terutama Pertamax, ini membuat sebagian masyarakat cenderung beralih dari Pertamax ke Pertalite. Sehingga kemudian muncul risiko bahwa kuota subsidi ini mungkin tidak akan mencukupi. Nah, tapi yang perlu di-highlight juga adalah bahwa sebetulnya Pertamax yang dijual di Indonesia itu memang jauh di bawah harga pasarnya. Berbagai studi menunjukkan sebetulnya harga keekonomian Pertamax itu mungkin di kisaran Rp16.000. Sehingga kemudian sekarang yang dijual di Rp12.000, secara tidak langsung juga itu disubsidi pemerintah. Tapi tidak langsung ke produk seperti Pertalite yang langsung disubsidi ke produknya, tapi ini disubsidi melalui kompensasi ke Pertamina, yang mana ujung-ujungnya juga dari APBN juga. Gitu. Jadi pemerintah berusaha menjaga agar semua komponen energi ini harganya melonjaknya tidak terlalu tajam.